Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup kita di dunia ini juga begitu singkat, hanya sebentar saja. Kalau kita gagal menjalani hidup kita yang sekali dan singkat ini, maka tidak ada waktu untuk mengulang, maka tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Itu sebabnya kita harus benar-benar serius menjalani kehidupan kita yang singkat dan hanya sekali ini saudara. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan hanya sekali ini. Dan kemudian mereka akhirnya salah menjalani hidup, gagal menjalani hidup, dan penyesalan tidak akan ada gunanya karena tidak ada waktu untuk mengulang, tidak ada waktu untuk memperbaiki, tidak ada kesempatan kedua di dalam kehidupan kita karena hidup hanya sekali. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saya percaya setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara rindu supaya hidup saudara berguna, hidup saudara bermakna, hidup saudara berarti dan tidak sia-sia. Itu sebabnya mari kita belajar bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, di dalam Mazmurnya ini
Salomo menjelaskan tentang kehidupan, tentang makna kehidupan, di mana Salomo menegaskan bahwa ada hidup yang akan menjadi sia-sia. Ada orang yang sia-sia hidup karena dia menjalani kehidupannya dengan cara yang salah. Di dalam 2 ayat ini, Salomo menegaskan sampai 3 kali, sia-sialah, sia-sialah, sia-sialah. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang sia-sia? Kehidupan yang bagaimana yang sia-sia? Supaya jangan sampai kita menjalani kehidupan yang demikian. Supaya jangan sampai hidup kita yang singkat dan hanya sekali ini menjadi sia-sia. Kita harus menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Itu sebabnya di pagi hari ini siapkan benar-benar hati dan pikiran saudara, sehingga saudara diberkati dengan firman Tuhan dalam saudara menjalani hari-hari saudara. Salomo menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada pekerjaan yang akan menjadi sia-sia, yaitu pekerjaan dalam membangun, di mana dalam konteks ini ditegaskan membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada begitu banyak orang yang akan menjadi sia-sia ketika mereka berjuang membangun rumah mereka, ketika mereka berjuang membangun kehidupan mereka, membangun karir mereka, membangun ekonomi mereka, membangun usaha mereka, membangun bisnis mereka. Ada begitu banyak perjuangan dalam membangun yang akan menjadi sia-sia. Bayangkan saudara, ada begitu banyak orang yang akan begitu berlelah-lelah, begitu capek untuk membangun banyak hal di dalam kehidupannya, tetapi pekerjaan membangun itu akan menjadi sia-sia. Hari ini, apa yang sedang saudara bangun? Apakah saudara sedang membangun karir saudara? Jangan sampai perjuangan saudara membangun karir saudara menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun? Saudara sedang membangun infrastruktur, rumah saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai perjuangan saudara untuk membangun menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun dalam kehidupan saudara? Saudara sedang membangun ekonomi saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai apa yang saudara perjuangkan habis-habisan untuk membangunnya menjadi sia-sia. Bayangkan jika ada orang yang begitu sibuk, begitu habis-habisan untuk membangun sesuatu yang sia-sia. Maka sia-sialah hidupnya. Di sini dikatakan bahwa sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bagaimana saudara? Dikatakan di kalimat sebelumnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya, apapun yang kita sedang bangun dalam hidup ini, jikalau Tuhan tidak terlibat, tidak campur tangan untuk membangunnya di sana, maka apa yang sedang kita perjuangkan untuk membangun itu menjadi sia-sia, menjadi tidak bermakna, menjadi tidak berguna. Artinya apa saudara? Supaya apa yang kita perjuangkan untuk membangunnya menjadi ada gunanya, menjadi ada nilai dan maknanya, maka libatkan Tuhan di sana. Maka biarkan Tuhan yang ikut campur tangan bekerja untuk membangun dalam hal apa saja saudara rindu mengalami Tuhan ikut membangun kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang membangun satu keluarga? Saudara mengimpikan keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Dengar saudara, libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara,
supaya Dia yang mengerjakan ketentraman, kedamaian, ketenangan di sana. Jikalau saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, maka kehancuran yang akan terjadi. Tidak heran saudara kalau sehari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengalami kehancuran di tengah keluarga mereka. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena Tuhan tidak dilibatkan di tengah-tengah keluarga mereka untuk membangun keluarga mereka. Ada begitu banyak orang yang berjuang membangun bisnisnya. Mungkin hari ini saudara pun sedang berjuang membangun bisnis saudara. Dengar saudara, jangan sampai itu semuanya menjadi sia-sia. Libatkan Tuhan untuk membangun bisnis saudara. Kalau saudara melibatkan Tuhan untuk membangun pekerjaan, usaha saudara, bisnis saudara, maka percayalah saudara akan melihat perkara besar. Dan apa yang saudara kerjakan itu menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna, bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, saya melihat hari ini ada begitu banyak hal yang dulu diperjuangkan dan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan aku melihat kenapa itu bisa terjadi, karena Tuhan ikut campur tangan di sana. Tetapi di sisi lain saya melihat dan menyaksikan juga ada orang-orang yang dia berjuang mati-matian, habis-habisan untuk perkara-perkara dunia dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Pada akhirnya, pada endingnya, kehancuran yang terjadi di sana. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara sesuai dengan firman Tuhan ini supaya tidak sia-sia kita membangun. Apapun yang sedang kita bangun, maka biarlah kita libatkan Tuhan ikut bekerja di sana. Kita libatkan Tuhan ikut campur tangan di sana. Biarkan Tuhan yang menyatakan karyanya dalam hal apapun saudara sedang membangunnya. Ketika engkau membangun ekonomi di tengah kehidupanmu, biarkan Tuhan ikut bekerja di sana, maka Dia akan melakukan perkara besar. Biarkan Tuhan membangun keluargamu, membangun usahamu, pekerjaanmu, seluruh kehidupanmu, dan biarkan Tuhan ikut campur tangan di sana, maka saudara akan menyaksikan apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia, malah berbuahkan perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama saudara. Kehidupan yang tidak sia-sia adalah kehidupan yang melibatkan Tuhan untuk membangun. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat masih di ayat pertama di bagian B. Dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal kedua yang banyak akan menjadi sia-sia adalah di mana manusia berjaga-jaga dalam hidupnya. Dikatakan di sini tadi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekalipun ada satu kota, ada satu keluarga, atau apapun bentuknya kelompok itu saudara, dan disediakan pengawal yang begitu ketat di sana, firman Tuhan menegaskan jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan, sia-sia apa yang diperjuangkan untuk mengawal tersebut. Itu sebabnya saudara, yang kedua yang mau ditegaskan oleh Salomo di sini adalah bahwa supaya jangan menjadi sia-sia, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga, libatkan Tuhan untuk mengawal. Supaya kita tidak menjadi sia-sia apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan untuk menjaga, untuk mengawal kehidupan kita saudara. Libatkan Tuhan, maka Dia yang akan berjaga-jaga atas kehidupan saudara, sehingga tidak menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesia-siaan ketika mereka mempersiapkan keamanan secara dunia, tetapi ternyata keamanan itu tidak menjamin hidup mereka. Yang bisa menjamin keamanan kehidupan kita saudara adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan berjaga-jaga. Dan kalau Dia yang berjaga-jaga atas kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan yang menjaga keluarga saudara, libatkan Dia di sana saudara.
Tuhan yang menjaga usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara. Libatkan dia di sana. Libatkan dia di sana, saudara. Tuhan menjaga semuanya. Tuhan berjaga-jaga dan melindungi saudara ketika saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Libatkan dia untuk berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kehidupan bagaimana yang sia-sia sehingga kita akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara menghidupi dan menjalani hidup kita. Di ayat 2 di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dengar saudara, hal yang ditegaskan di sini juga bahwa akan ada kesia-siaan yang lain, di mana kesia-siaan itu adalah menikmati hasil jerih lelah. Itu intinya saudara. Kesia-siaan yang ketiga yang dijelaskan di sini adalah menikmati hasil jerih lelah. Jadi kalau kita berjuang, kita bekerja dan kita mendapatkan hasil dari perjuangan kita, dari pekerjaan kita, itu pun akan menjadi sia-sia. Jika bagaimana sehingga itu menjadi sia-sia saudara, padahal berjuang, padahal kerja keras dan sebagainya. Di sini dikatakan salah satu kesia-siaan adalah menikmati hasil jerih lelah. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Salomo mau menegaskan bahwa berkat dari Tuhan itulah yang tidak sia-sia. Hasil jerih lelah kalau bukan berasal dari Tuhan, kalau bukan diberkati oleh Tuhan, maka sia-sia saudara. Sia-sialah menikmati hasil jerih lelah kalau itu bukan berasal dari Tuhan, kalau itu bukan berkat Tuhan. Saudara, bayangkan hari ini ada begitu banyak orang-orang, pejabat-pejabat dan sebagainya yang berjerih lelah untuk mengumpulkan berkat bagi mereka saudara, untuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai mereka berjuang mengumpulkan harta benda mereka melalui korupsi dan melalui cara-cara yang curang. Bayangkan saudara, sekalipun mereka berhasil korupsi misalnya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Bahkan ketika mereka menikmati hasil jerih lelah mereka, itu pun akan menjadi sia-sia saudara, jika itu tidak berasal daripada Tuhan, jika itu bukan berkat daripada Tuhan. Artinya apa? Supaya apa yang kita miliki itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sampah saudara, maka mari kita berjuang keras mencari berkat yang daripada Tuhan. Artinya mari kita cari berkat Tuhan. Karena ketika berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, maka apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjuang secara dunia, mengabaikan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita peroleh itu akan menjadi sia-sia. Saudara, ada begitu banyak orang yang setelah mencapai segala sesuatu yang dia inginkan, serba kecukupan, bahkan berkelimpahan secara materi, tapi hidupnya gersang dan dia merasa hidupnya sia-sia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena hidup yang bermakna itu adalah ketika kita mencari segala sesuatunya daripada Tuhan. Berkat yang bermakna itu adalah ketika kita mencari berkat daripada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana Salomo mengajar kita. Dia menegaskan ada 3 hal tentang kesia-siaan supaya kita tidak mengalami kesia-siaan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sudah belajar saudara bahwa kesia-siaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun tetapi tidak melibatkan Tuhan. Baik itu membangun infrastruktur dalam kehidupan kita, membangun ekonomi kita, membangun keluarga kita, dalam hal apapun itu, jika kita membangun tidak melibatkan Tuhan, membangun karir,
Membangun kesuksesan tidak melibatkan Tuhan, dengar saudara, itu akan menjadi kesia-siaan. Ketika ada orang yang berusaha untuk berjaga-jaga tapi tidak melibatkan Tuhan, itu pun akan menjadi kesia-siaan. Dan ketika ada orang yang berjuang, berjerih lelah untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan harta, jika bukan Tuhan yang terlibat di sana, maka itu pun menjadi kesia-siaan. Itu sebabnya mari saudara, mari kita libatkan Tuhan dalam membangun kehidupan kita, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga dalam hidup kita, dan libatkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, supaya berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian nikmati dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berdoa saudara. Namun sekali lagi saya menegaskan, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu.
Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuh.
surga.